Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, good morning semua jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Semalam telah berlalu, hari yang baru kembali Tuhan berikan. Yuk, hari ini kita mau betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita terus mulai hari kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan ya, luar biasa sekali. Kita patut bersyukur buat segalanya yang Tuhan sudah berikan. Mungkin kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap harus bersyukur. Dan kita tetap berkata sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, hari ini saya mau sungguh-sungguh jemaat, mari kita mau terus belajar mempraktekkan firman, karena tanpa kita mempraktekkan firman maka hidup kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan. Karena firman Tuhan yang memang akan bisa merubah kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu mari siapkan hati kita dan pastikan kau ada di tempat yang terbaik, tempat yang tepat, yang tidak membuat engkau terganggu. Engkau bisa fokus untuk kita memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kesempatan kembali kau berikan bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena hari ini kami ada karena Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Dan terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu yang akan kami terima juga di hari ini. Kami memberkati hari ini. Kami berkata biarkan sungguh hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami. Dan kami bukan hanya akan berkemenangan, tetapi kami akan mengalami kelimpahan. Dan kami akan membagikan kelimpahan itu buat semua orang. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Terima kasih untuk tempat pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami. Terima kasih untuk semuanya. Oh, kami kagum, kami respect, kami hormat kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, sekali lagi kami berdoa, biarkan tuntunan demi tuntunan-Mu itu nyata bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan saya mengajak umat Tuhan, mari tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita mau siap memuji, menyembah nama Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Engkau Yesus. Amin. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, arahkan hatimu kepada Yesus. Sungguh kasih-Nya besar, besar. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ajar kami untuk kami berani berkorban. Ajar kami untuk kami berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami. Karena Yesus memberikan yang sangat baik bagi kami, yang terbaik. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau selamanya. Kau gak tergantikan. Jemaat katakan, Kau gak tergantikan Yesus. Selama hidupku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Oh Tuhan, Kau gak tergantikan. Kau gak tergantikan Tuhan. Kau gak tergantikan. Dunia boleh berubah, semua orang boleh berubah, tapi Engkau tetap tidak akan pernah kami gantikan. Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Raja, Engkau Bapa yang baik. Enggak ada yang bisa seperti-Mu, yang paling mengerti kami, paling mengenal kami. Terima kasih Yesus. Oh jemaat Tuhan, mengucap syukurlah kepada Dia. Dia adalah Raja yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekali lagi kami mau berkata terima kasih buat hari ini, terima kasih buat waktu ini ya Tuhan. Terus tambah-tambahkan anugerah-Mu, tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu terus berlimpah-limpah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami perlu diarahkan, kami perlu dituntun, kami perlu dibimbing, kami perlu ditegur, kami perlu diperlengkapi. Kami mau terus naik level, kami mau terus Tuhan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Baik itu secara rohani kami ataupun secara jasmani kami semakin dipercayakan hal-hal baru, hal-hal besar lebih lagi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi buat semua jemaat Tuhan. Apabila engkau baru bergabung saat ini, saya mengucapkan shalom semuanya ya. Selalu ada damai sejahtera turun ke atas setiap kita. Nah, saya mau mengajak setiap umat Tuhan hari ini, mari kita terus belajar bahwa ketika kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan siap untuk berkorban buat Tuhan. Karena yang namanya kasih itu selalu tidak lepas dari pengorbanan. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita harus berkorban buat orang itu. Ketika kita mengasihi Tuhan pun, maka sesungguhnya kita pun juga harus berani berkorban buat Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan putranya. Yesus memberikan nyawanya sebagai tanda Dia mengasihi kita. Dan lewat itu semua kita mengalami pemulihan. Jadi saya mau mengingatkan, ketika kita bersyukur, ketika kita berkata mengasihi Tuhan, jangan lupa itu adalah sebuah kesempatan untuk kita juga diingatkan dan harus siap juga melakukan pengorbanan. Amin. Nah, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, nggak pernah boleh ada di zona nyaman. Tidak pernah boleh ada di zona abu-abu. Di tengah-tengah itu nggak boleh. Karena kalau di jalan di tengah-tengah bahaya, bisa ketabrak. Tetapi di dalam iman percaya kita harus selalu siap menghadapi medan-medan pertempuran. Kita harus siap selalu menghadapi tantangan demi tantangan. Tanpa tantangan tidak akan ada promosi. Tanpa ada peperangan, tidak akan ada kemenangan. Amin. Untuk itu hari ini siaplah. Saya mengajak umat Tuhan, ayo kita bersiap-siap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam, 3 jam ke depan. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bagian kita adalah selalu bersiap-siap. Makanya firman Tuhan berkata, waspadalah. Berjaga-jagalah. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Termasuk hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Di situ judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Kenapa seseorang bisa disebut sebagai pahlawan? Karena dia ada di dalam sebuah peperangan. Karena dia berhasil melakukan sebuah tugas dan tugas itu diselesaikan dengan baik. Kenapa seseorang bisa disebut juga sebagai pahlawan? Karena seseorang itu melakukan bagiannya dengan maksimal. Barulah dia disebut sebagai seorang pahlawan. Karena seorang prajurit tidak akan pernah disebut sebagai pahlawan kalau dia tidak pergi dalam medan peperangan. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, dia hanya pasang status, dia hanya main sosial media, dia nggak masuk di dalam sebuah peperangan. Seorang prajurit tidak akan pernah disebut sebagai pahlawan. Bahkan kalau boleh saya berkata, orang-orang yang tidak pernah masuk di dalam medan peperangan, ya itu adalah orang-orang pecundang. Di saat yang lain berperang, tapi dia sendiri justru enak-enakan. Kalau nggak pecundang apalagi namanya. Makanya itu hari ini saya mau memberi tema pahlawan
atau pecundang. Tapi saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang aku kasihi dan juga saya, kita adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Katakan amin. Haleluya. Nah, 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isiba'al orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia ada Eleazar anak Dodo, anak orang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit, membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia ada Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan, memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, luar biasa sekali. Saya mengajak kita juga membaca ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi yang di Betlehem dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu, siapakah ketiga pahlawan itu? Ya yang tadi kita sudah baca. Ya, bagaimana ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Wow, keren banget. Keren banget ketiga pahlawan Daud ini. Siapakah dia? Firman Tuhan tadi berkata ada Isiba'al, Eleazar dan juga Sama. Ini adalah pahlawan Daud. Di dalam pembacaan firman yang barusan saja kita baca. Arti nama mereka juga begitu bagus. Kita akan mulai dari Isiba'al orang Hakmoni. Arti namanya adalah Tuhan yang membuat aku bijaksana. Gak heran dia bisa apa? Firman Tuhan tadi katakan dia bisa mengalahkan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Itu kalau gak orang bijaksana gak akan mungkin bisa mengalahkan 800 orang. Kok bisa Pak? Iya, dia tahu kapan saatnya harus mematikan. Dia tahu kapan atau di mana titik-titik tertentu ketika sekali pukul maka orang itu pasti akan mati. Ini orang hebat ini. Dari namanya saja sudah kelihatan. Tuhan yang membuat aku bijaksana. Eleazar arti namanya juga bagus sekali. Yang artinya adalah Tuhan adalah penolongku. Wow. Dan itu betul-betul dinyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana firman Tuhan tadi berkata, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Wow, itu dia. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi penolong. Dan yang terakhir adalah siapa? Sama. Sama artinya adalah apa? Kekaguman akan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, dari arti namanya saja kita bisa melihat bagaimana ketiga Triwira Daud ini, pahlawan Daud ini adalah orang-orang yang betul-betul luar biasa. Tetapi saya mengajak kita melihat juga bagaimana kita bisa belajar bahwa kalau seorang pahlawan itu pasti dia memiliki kriteria.
Seorang pahlawan itu punya mental yang luar biasa. Seorang pahlawan itu punya attitude yang luar biasa. Seorang pahlawan itu pasti tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan saya mengajak kita melihat dari pahlawan Daud. Dan saya berdoa, mari bersama dengan saya pun juga menaruh tangan saya di dada. Mari katakan kepada Tuhan, saya tidak mau menjadi pecundang, tetapi saya mau menjadi pahlawan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Sama. Nah, ya kita mulai dari Sama. Dikatakan bagaimana Sama dia mempertahankan sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Sebidang. Kalau boleh saya memakai kata ini, itu hanyalah sebuah ladang kecil. Ya, sesungguhnya kalau diberikan aja nggak apa-apa. Tetapi Sama nggak mau memberikan sebidang ladang penuh kacang merah itu. Dia mempertahankan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia harus belajar untuk setia dengan perkara-perkara yang kecil. Jadi saya mengajak setiap kita, warga kerajaan Allah, umat yang ditebus di dalam nama Yesus. Ayo kita mau setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Jangan anggap remeh perkara-perkara yang kecil. Suami istri jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Karena terkadang perkara-perkara yang kecil itu bisa menghancurkan rumah tanggamu. Para karyawan jangan sepelekan perkara-perkara yang kecil. Karena seringkali juga karena perkara-perkara yang kecil engkau bisa kena pecat. Amin. Hai para pengusaha, hai engkau yang punya bisnis, jangan remehkan perkara-perkara kecil. Karena sesungguhnya ketika engkau meremehkan perkara kecil, ya berkat yang Tuhan sudah siapkan kepadamu itu bisa diberikan kepada orang lain. Karena engkau meremehkan perkara yang kecil. Sama, sang pahlawan Daud ini mengerti betul dan dia sangat menghargai perkara-perkara yang kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dulu saya berpikir, ngapain saya harus setia sama perkara kecil? Kenapa saya nggak langsung melakukan perkara yang besar? Itu pikiran saya dulu, pikirannya sangat bodoh, pikirannya sangat picik sekali. Tapi itulah saya dulu sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya selalu pengen yang besar. Saya mau berkata, sesuatu yang langsung jadi besar, pasti tidak akan kuat. Tapi sesuatu yang dimulai dari kecil, itu akan memperkuat fondasi, akan memperkuat karakter kita. Sehingga ketika kita ada dalam promosinya Tuhan, kita menjadi kuat dan kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Amin. Ya. Dulu pelayanan saya awal-awal bersihin gereja, ngepel gereja, ngatur kursi. Kalau mau ibadah, ya jadi supir, jemput sana, jemput sini, bawain tas pendeta. Ya, saya kadang-kadang harus jemput, kalau ada pembicara tamu saya harus jemput, saya antar ke tempat makan. Kadang-kadang saya nggak ikut makan, saya harus melakukan tugas yang lain dan seterusnya. Saya sekian tahun saya belajar di situ dan hati saya awal-awal saya berontak. Kenapa saya nggak langsung dapat perkara yang besar? Tetapi firman Tuhan prinsipnya sudah jelas. Kalau kita mau terima yang besar, kita harus mau terima yang kecil dulu. Katakan amin. Amin. Suami istri tolong perhatikan baik-baik perkara-perkara kecil. Jangan remehkan masalah-masalah kecil. Karena masalah itu bisa menghancurkan rumah tanggamu. Ayo, setialah dengan perkara yang kecil. Sama melakukannya. Ini sungguh luar biasa. Wow. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari para triwira Daud ini, ketiganya. Bagaimana dia dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang 15. Ada keinginan pada Raja Daud untuk dia minum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Ketika Daud mengingini itu, dia sedang berada di Gua Adulam. Dan pada waktu itu sesungguhnya sedang terjadi peperangan. Orang-orang Filistin, firman Tuhan tadi berkata, ya mereka sedang berkemah untuk menyerang orang-orang yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Maaf saya minum dulu ya.
Nah, ketika Raja Daud mengingini untuk dia minum, ketiga pahlawan itu mengambil tindakan yang sangat luar biasa. Inilah poin kedua yang kita mau belajar, yaitu apa? Inisiatif. Yes. Mereka langsung mengambil inisiatif. Mereka nggak tunggu-tunggu, mereka nggak saling lihat-lihatan, mereka nggak tuding-tudingan. Oh itu kamu, oh itu kamu pergi sana, kamu pergi sana. Enggak. Mereka kompak langsung mengambil inisiatif. Bahwa raja mereka ingin mengambil air yang ada di perigi di Bethlehem. Dan mereka tidak peduli, walaupun mereka harus menerobos perkemahan orang Filistin, tentara Filistin. Mereka nggak peduli, mereka lakukan itu. Untuk apa? Untuk mengambil air dan dibawa kepada raja mereka, yaitu Daud. Walaupun akhirnya Daud tidak mau meminumnya, tetapi mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Tetapi kita bisa belajar tentang inisiatif. Bagi beberapa orang, seringkali mereka hanya pasif. Menunggu dapat tugas, menunggu dapat perintah, menunggu dan menunggu dan menunggu. Saya mau berkata menunggu tuh gak enak loh. Tapi herannya untuk masalah tugas banyak orang menunggu. Gua gak disuruh kok. Saya belajar dari bapak-bapak saya. Mulai dari Pak Roni, Pak Nalawidia. Termasuk juga saya belajar dari Opa Arifin juga. Bagaimana mereka selalu menekankan, hamba Tuhan, orang Kristen, warga kerajaan Allah, kita harus punya inisiatif. Di pekerjaan kita harus punya inisiatif. Di pelayanan kita harus punya inisiatif. Dan saya mengajak setiap kita bahwa kita itu dinilai dari apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan inisiatif, maka saya percaya penilaian yang positif, penilaian yang penuh itu akan diberikan kepada kita. Makanya kalau orang punya inisiatif, orang itu pasti akan mendapatkan pujian. Kalau orang punya inisiatif, promosi gak akan lama-lama datang kepada dirinya. Karena apa? Karena inisiatif. Ya sama seperti mereka. Bagaimana mereka betul-betul inisiatif. Nah ini loh yang kita perlukan hari-hari ini. Di dalam pelayanan kita harus punya inisiatif. Termasuk di dalam keluarga kita juga harus punya inisiatif. Ya saya sama istri saya, kami masing-masing memang punya tugas. Saya punya tugas bersih-bersih rumah. Istri saya punya tugas memasak. Ya, istri saya juga punya tugas merapikan pakaian. Kita masing-masing memang punya tugas. Tetapi kita juga belajar untuk kita punya inisiatif. Ada saatnya saya membantu juga, inisiatif membantu istri saya. Dan seterusnya, di rumah tangga penting sekali untuk kita punya inisiatif. Ya, ketika kita memiliki inisiatif, maka sesungguhnya kita sedang berjalan 10 langkah ke depan daripada yang lain. Bayangkan, luar biasa bukan? Haleluya. Kemudian yang berikutnya, kita akan belajar juga ya bagaimana Isi Baal dengan kebijaksanaannya seperti saya katakan tadi, dan juga dengan kepandaiannya dia bisa membunuh 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Artinya apa? Gigih, ya, punya ketekunan. Nggak mudah menyerah, itu yang harus kita miliki terus di hari-hari terakhir ini. Kita harus gigih Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika Isi Baal di orang yang ke-200 yang dia bunuh. Tiba-tiba dia melihat, kok masih banyak ini? Kok masih banyak ini? Aduh, capek gua, nyerah gua. Maka saya percaya namanya tidak akan pernah tercatat di dalam firman Tuhan. Tapi dia gigih, dia bertekun. 200 dia gak menyerah, dia capek, dia terus. 250 dia bunuh, 350 dia bunuh. Dia tetap terus gigih sampai yang ke-800 dan semuanya mati dalam satu pertempuran. Dari apa yang saya belajar, ya namanya satu pertempuran dimulai dari pagi hari sampai sore hari. Sebuah waktu yang sangat panjang. Tetapi disitulah Isi Baal
menunjukkan ya Isibal, maksud saya ya Isibal, ya orang Hakmoni menunjukkan betapa dia orang yang gigih betul-betul. Ini luar biasa. Ini dahsyat sekali. Hari-hari ini kita harus tekun. Hari-hari ini kita harus gigih. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jangan mudah tertipu oleh rayuan iblis. Dalam bentuk apapun juga. Wow. Dan saya mau mengingatkan. Orang yang gigih pasti menyelesaikan tugasnya sampai finish. Ya, coba bayangkan ketika si Isibal ini, orang Hakmoni ini. Ketika dia membunuh, yang dia bunuh gak sampai betul-betul mati, itu bisa membahayakan buat dia. Tapi ketika dia membunuh dalam peperangan itu, yang dia bunuh, itu betul-betul dia pastikan sampai orang itu, tentara itu mati betul-betul. Karena kalau enggak, tentara yang dia kira sudah dia bunuh, tapi belum mati, itu bisa membahayakan dia. Hati-hati dengan tugas yang kau lakukan setengah-setengah, itu bisa membahayakan engkau. Ayo kita gigih. Ayo kita terus bertekun. Katakan amin. Yes, ini yang luar biasa. Untuk itu saya mengajak setiap kita. Mari kita belajar dari pahlawan Daud. Ya, demikian juga dikatakan yang terakhir adalah siapa? Eleazar. Wow, dia bangkit dan dia membunuh. Itu luar biasa. Kita belajar dari Isibal. Ya, kita juga belajar dari siapa tadi? Sama, ini luar biasa. Ayo jemaat Tuhan, kita mau belajar. Dan yang terakhir, kita belajar juga dari pemimpin kita. Ketiga pahlawan Daud itu, dia belajar dari Daud. Ayo, lihatlah kepada pemimpinmu, lihatlah kepada bapak rohanimu, lihatlah kepada leadermu, siapapun yang kau sebut, kakak rohani, apapun yang kau sebut, mentor apapun, lihat dari mereka, belajar juga dari mereka. Amin. Tetapi jangan lupa, yang utama juga kita belajar dari Yesus Kristus, Sang Bapa, Guru Agung kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Kita juga harus belajar dari Dia. Haleluya. So hari ini mari jadilah pahlawan-pahlawan. Ikutilah keteladanan para pemimpin. Amin. Yang jelek buang, yang baik ambil. Kalau Yesus sudah pasti semuanya baik. Tapi kalau dari pemimpin-pemimpin kita, bapak-bapak rohani kita, yang jelek buang, yang baik ambil. Kalau buang betul-betul buang, gak usah diingat-ingat. Amin. Haleluya. Mari saya berdoa hari ini, setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu selesai. Aku memberkati umat-Mu hari ini. Diberkatilah mereka dalam segala hal yang mereka kerjakan. Dibuat berhasil apa yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka mempraktekkan firman, menghidupi firman. Dan biarkan lewat hidup mereka ada banyak jiwa dimenangkan. Lewat hidup mereka ada banyak jiwa dipulihkan. Lewat hidup mereka ada banyak orang diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Yang belum like silakan di like, yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe. Dan bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendukung pelayanan media sosial dan juga pekerjaan misi di lewat pelayanan ini, jangan lupa juga berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. God bless.